Pernahkah Anda mendengar nama Raden Sesuruh sebagai pendiri kerajaan Majapahit? Betulkah dia yang mendirikan kerajaan besar ini atau hanya sebuah mitos? Di video ini kita akan mengungkap kebenaran sejarah di balik sosok misterius ini. Majapahit, kerajaan yang megah dengan luas wilayah yang luar biasa. Majapahit sering disebut-sebut sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Namun, apakah benar Raden Sesuruh adalah sosok di balik berdirinya Majapahit? Bukan Raden Wijaya seperti yang kita pelajari di buku sejarah? Pastikan Anda subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Mari kita mulai perjalanan sejarah yang menarik ini sekarang juga. Dalam kisah Babat Tanah Jawi, Raja Pajajaran bernama Sri Pamekas memiliki dua putra, Arya Bangah, Raja Galuh, dan Raden Sesuruh, putra mahkota Pajajaran. Suatu hari, Sri Pamekas menguji kesaktian seorang petapa bernama Ki Ajar Cepaka dengan meminta salah satu selirnya berpura-pura hamil. Selir itu ditanyakan apakah anaknya nanti lahir laki-laki atau perempuan. Ki Ajar Cepaka menjawab bahwa anak tersebut adalah laki-laki. Senang karena merasa tebakan Ki Ajar Cepaka salah, Sri Pamekas membuka pakaian selirnya untuk menunjukkan bahwa perut selirnya hanyalah sebuah bokor yang dibalut kain. Namun, secara ajaib, bokor tersebut hilang dan sang selir benar-benar hamil. Merasa dipermainkan, Sri Pamekas menghukum mati Ki Ajar Cepaka. Para ahli nujum meramalkan bahwa bayi yang dikandung sang selir akan menjadi penyebab kehancuran Raja Sri Pamekas. Ketika bayi itu lahir, Sri Pamekas berusaha membunuhnya, namun selalu gagal. Akhirnya, bayi tersebut dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan di Sungai Kerawang, hingga ditemukan oleh pasangan pencari ikan bernama Ki Buyut Kerawang. Tahun demi tahun berlalu, dan bayi tersebut tumbuh menjadi seorang pemuda. Suatu hari, ia melihat burung siung dan wanara, monyet, di tengah hutan dan menamakan dirinya Siung Wanara. Siung Wanara sering bertanya kepada Ki Buyut Kerawang tentang keluarganya. Terpaksa Ki Buyut mengarang cerita bahwa dia memiliki saudara di ibu kota Pajajaran yang menjadi pandai besi. Siung Wanara kemudian pergi ke ibu kota dan tinggal bersama pandai besi tersebut. Dalam waktu singkat, ia menguasai ilmu menempa besi, bahkan mampu melunakkan besi dengan jari-jarinya dan menggunakan lutut sebagai alas tempa. Suatu hari, Siung Wanara memasuki istana Pajajaran dan memamerkan kesaktiannya. Sri Pamekas terkesan dan mengangkatnya sebagai petugas pengadilan. Kesaktian dan prestasi Siung Wanara membuatnya semakin disayangi raja, hingga akhirnya diakui sebagai anak dan diberi nama baru, Banyakwide. Setelah memenangkan perang, Banyakwide menghadiahkan Sri Pamekas sebuah tempat tidur besi dengan pintu. Mengetahui ayahnya tewas, Raden Sesuruh menyerang Banyakwide. Dalam pertempuran, Raden Sesuruh kalah dan melarikan diri ke timur. Dia kemudian ditampung oleh seorang janda bernama Nyai Randa Kaligunting. Sementara itu, Banyakwide yang telah menjadi raja mengumumkan bahwa siapa saja yang melindungi Raden Sesuruh akan dihukum mati. Nyai Randa Kaligunting ketakutan mengajak Raden Sesuruh pindah ke timur, keluar dari wilayah Pajajaran. Dalam perjalanannya, Raden Sesuruh bertemu dengan petapa sakti bernama Ki Ajar Cemara Tunggal di Gunung Kombang. Petapa itu meramalkan bahwa Raden Sesuruh akan menjadi raja besar jika menemukan pohon maja berbuah satu di wilayah timur yang rasanya pahit. Setelah meramalkan demikian, Ki Ajar Cemara Tunggal berubah menjadi wanita cantik. Tergoda, Raden Sesuruh ingin menjadikannya istri. Wanita itu kemudian menghilang dan mengungkap bahwa dia adalah putri Pajajaran dari zaman Prabu Mundingwangi, kakek Raden Sesuruh, dan kini akan menjadi ratu makhluk halus di Laut Selatan. Raden Sesuruh meminta maaf dan melanjutkan perjalanannya hingga memasuki wilayah kerajaan Singasari. Di sana, dia menemukan pohon maja berbuah satu yang rasanya pahit dan segera mendirikan sebuah pedukuhan bernama Majapahit. Dia pun mengganti namanya menjadi Jaka Sesuruh. Suatu hari, Jaka Sesuruh menerima kunjungan dari kakaknya, Arya Bangah, yang melaporkan bahwa Banyakwide telah merebut kerajaan Galuh darinya. Jaka Sesuruh dan Arya Bangah kemudian bergabung untuk menyerang kerajaan Pajajaran. Mereka berhasil mengalahkan Banyakwide, dan Jaka Sesuruh pun menjadi Raja Pajajaran, memindahkan pusat pemerintahannya ke Majapahit. Kitab Babat Tanah Jawi yang memuat riwayat Jaka Sesuruh ditulis pertama kali tahun 1718 oleh Pangeran Adilangu II, Pujangga Keraton Kartasura. Dengan demikian,
Naskah ini disusun setelah Majapahit runtuh hampir 2 abad. Itu sebabnya jalan ceritanya sangat berbeda dengan naskah Pararaton, Nagarakretagama, ataupun Prasasti Kudadu. Misalnya, tokoh Banyakwidde dalam Pararaton adalah sekutu pendiri Majapahit, sedangkan dalam Babat Tanah Jawi justru disebut sebagai musuh Majapahit. Begitulah, pada abad ke-18 belum ada studi tentang prasasti dan kakawin, sehingga sejarah Majapahit menjadi kabur dan gelap. Maka disusunlah kitab sejarah berdasarkan fantasi pujangga yang bermakna simbolis, bukan berdasarkan hasil studi arkeologi ataupun filologi. G. Moejanto dalam bukunya Konsep Kekuasaan Raja Jawa tahun 1987 menyebutkan bahwa penulisan Babat Tanah Jawi bertujuan untuk menciptakan wibawa dinasti Mataram yang keturunan kaum petani agar bisa mendapatkan legitimasi sebagai penguasa resmi Tanah Jawa. Untuk itu, disusunlah silsilah bahwa Mataram adalah keturunan Majapahit, sedangkan Majapahit adalah kelanjutan Pajajaran. Pajajaran adalah kelanjutan Jenggala. Jenggala adalah kelanjutan Medangkoripan. Medangkoripan adalah kelanjutan Pengging. Pengging adalah kelanjutan Kediri. Dan Kediri adalah keturunan Arjuna, Pandawa, yang sudah dijawakan. Tujuannya ialah untuk pencitraan bahwa Raja-Raja Mataram adalah penguasa sah Tanah Jawa, Babat Tanah Jawi, dan turunannya, dengan cerdik menyusun silsilah ke atas, dengan cara merangkai legenda-legenda Tanah Jawa menjadi satu kesatuan yang urut. Misalnya, cerita Panji, legenda Angling Dharma, kisah Watu Gunung, dan juga dongeng Pakukuhan. Bahkan, para pujangga juga meminjam legenda-legenda dari Tatar Sunda. Mengapa demikian? Karena pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Galuh telah menjadi kadipaten bawahan Mataram, sehingga secara otomatis terjadilah pertukaran budaya Jawa, Sunda. Banyak sekali cerita legenda dari Tatar Sunda yang kemudian diadopsi pujangga Jawa untuk memperkaya khasanah sastra keraton. Mengapa bisa demikian? Karena nama-nama seperti Siung Wanara, Arya Bangah, dan Jaka Sesuruh yang telah kita baca di atas sesungguhnya adalah nama-nama tokoh cerita tradisional Sunda. Siung Wanara adalah versi Jawa untuk Ciung Wanara. Arya Bangah adalah versi Jawa untuk Haryang Bangah. Sedangkan Jaka Sesuruh mengadopsi tokoh legenda dari Kabupaten Ciamis, yaitu Jaka Susuru. Dengan kata lain, penulis Babat Tanah Jawi tidak mengetahui fakta historis berdirinya Kerajaan Majapahit, sehingga meminjam beberapa cerita tradisional Sunda untuk melengkapinya. Hal ini dapat dimaklumi, karena naskah-naskah kakawin seperti Nagarakretagama dan Pararaton telah diamankan ke Pulau Bali setelah runtuhnya Majapahit pada tahun 1527. Thomas Stamford Raffles juga menyinggung hal ini dalam bukunya, The History of Java. Dengan demikian, penting untuk menegaskan bahwa pendiri Kerajaan Majapahit yang sebenarnya, sesuai dengan sumber prasasti dan kakawin, adalah Dyah Wijaya, bukan Jaka Sesuruh. Agar sejarah tetap jelas dan tidak tercampur dengan fantasi, sebaiknya tidak menyamakan Jaka Sesuruh dengan Dyah Wijaya. Hal ini penting untuk menjaga keakuratan sejarah dan membedakan antara legenda dan fakta historis.